Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX First Session Closing. Jika berbicara mengenai penanganan COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian, tentu tidak lepas dari program pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung hingga saat ini. Lantas, bagaimana dengan realisasi penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional sejauh ini? Kita akan lihat selengkapnya dalam infografis yang akan kami tayangkan. Kita lihat pemirsa untuk grafis yang pertama, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional 2021. Kita lihat dari total anggaran mencapai 699,43 triliun rupiah. Sementara realisasi per 18 Juni 2021 baru mencapai 226,63 triliun rupiah. Ini bersumber dari Kementerian Keuangan. Dan pemirsa, dengan demikian realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional sampai dengan 18 Juni lalu setara dengan 32,4% dari total pagu anggaran untuk tahun ini. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pemulihan ditujukan untuk 5 sektor prioritas sehingga penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional diharapkan ini mampu menahan kontraksi ekonomi akibat COVID-19. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan program PEN sehingga diharapkan proses realisasi PEN dapat terus diakselerasi dengan menyesuaikan situasi pandemi yang dinamis. Hal itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pemanfaatan anggaran baik reguler maupun melalui program PEN. Dan berbicara mengenai pemulihan ekonomi nasional saat ini, tentu juga tidak lepas dari penyebaran virus COVID-19 yang dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan tren peningkatan. Di mana pada hari Minggu 27 Juni 2021 lalu, jumlah kasus harian positif mencatat rekor tertinggi selama masa pandemi, yakni sebanyak 21.342 kasus positif. Ya, peningkatan tersebut menjadikan pemerintah pun khawatir kasus COVID-19 akan kembali membayangi target pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana pemirsa pada kuartal 2 tahun ini, ekonomi Indonesia ditargetkan kembali ke zona positif, bahkan hingga di atas 7%. Selengkapnya kita lihat pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Ya, Menteri Keuangan menyampaikan kenaikan kasus COVID-19 yang sangat tinggi pada bulan Juni harus kita waspadai karena Juni ini adalah bulan terakhir dari triwulan kedua 2021. Adapun target pertumbuhan ekonomi Indonesia pemirsa di 2021 4,5 sampai 5,3%. Sementara di 2022 tentunya lebih tinggi, ditargetkan bisa 5,2 sampai 5,8%. Selain mewaspadai dampak peningkatan signifikan kasus COVID-19 di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi ekonomi Indonesia juga akan bergantung pada situasi perekonomian global, di mana saat ini terjadi lonjakan kasus harian di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, serta Vietnam. Meski demikian, pemerintah masih belum mengubah target pertumbuhan ekonomi di tahun ini, termasuk pada kuartal kedua. Nah, di sisi lain, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Riza Tias Utami mengatakan vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu kunci agar Indonesia bisa mempercepat pemulihan ekonomi dan mengejar ketertinggalan dari negara lain. Bank Indonesia menilai vaksinasi menjadi salah satu kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia namun juga di negara maju dan negara berkembang lainnya. Lantas, bagaimana sebenarnya realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kuartal kedua 2020 lalu sampai dengan kuartal 1 tahun ini? Kita akan simak informasinya pemirsa dalam grafis berikut. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia year on year. Dapat Anda saksikan kuartal kedua 2020 tumbuh minus 5,32%, kemudian mengalami peningkatan di mana penurunan hanya sekitar 3,49%, kuartal keempat 2020 minus 2,19%, dan kuartal 1 2021 masih minus tetapi makin berkurang yaitu hanya 0,74%.
Kontraksi ekonomi yang masih terjadi pada periode 3 bulan pertama di tahun ini sebelumnya memang sudah diprediksi oleh pemerintah. Dan jika dilihat realisasi pertumbuhan negatif di kuartal 1 lalu berada dalam kisaran yang diproyeksi pemerintah, yakni di angka minus 0,6 hingga 0,9%. Namun jika dilihat di tiap kuartal sejak pertama kali ekonomi Indonesia berada di zona negatif pada kuartal 2 tahun lalu, maka dapat dilihat jika persentasenya terus berkurang sampai dengan kuartal 1 2021. Nah, hal ini pula lah yang menjadikan pemerintah optimis perekonomian Indonesia akan terus membaik dan kembali mencatatkan pertumbuhan positif sampai akhir tahun ini. Ya, kita berharap penanganan terhadap penyebaran virus COVID-19 bisa dilakukan secara cepat dan tepat dan masyarakat pun bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga perekonomian Indonesia bisa semakin menunjukkan indikator perbaikan sehingga target-target yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Pemirsa, demikian informasi seputar bagaimana kondisi dari ekonomi Indonesia seiring dengan kenaikan dari COVID-19 di kondisi saat ini. Dan kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di IDX Station Closing.